BPS itu melaksanakan sensus tidak sekonyong-konyong gitu. Memang undang-undang itulah yang memerintahkan agar Badan melaksanakan sensus. Bukan iseng tiba-tiba pengen. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kalimantan Utara. Nah, podcast ini dibawa oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara. Saya Ilu sebagai di sini yang ngoceh-ngoceh, nemenin nanti akan ada narasumber kita dan akan membahas berbagai macam data. Jadi tema kita sini adalah ngobrolin data yang kaitannya dengan apa yang telah dihasilkan oleh BPS juga terkait dengan hal-hal menarik lainnya. Di sini kita akan ngobrol santai tapi mungkin agak berat karena ngomongnya data. Apa sih kita perlu ngebahas data? Padahal kita tahu sendiri bahwa ngumpulin data tuh mahal. Tapi ternyata kalau kita membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Baiklah, untuk episode pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan sensus pertanian dan kita sudah mendatangkan bintang tamu kita yaitu orang yang telah mencetuskan podcastku ini. Selamat datang Bapak Masud Rifai. terima kasih Mas Edo. Nah, beliau adalah Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara saat ini dan kita akan menanyakan berbagai macam hal terkait dengan ya yang paling hot saat ini. Saya boleh nanya langsung nih Pak? Silakan. Tapi sebelumnya saya nanya dulu dong, kabarnya gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak kayaknya di bawah tahun 2024 ini kemarin sudah merilis data terbaru terkait sensus nih. Betul Mas Edo, tanggal 4 Desember hasil sensus pertanian kita rilis. Sensus pertanian. Sensus itu apa sebenarnya Pak? Masyarakatnya perlu tahu nih, sensusnya apa sebenarnya? Barang apa ini? Oke, sahabat data sekalian, sedikit mungkin akan saya jelaskan ya, kenapa lembaga statistik negara itu harus melaksanakan sensus, atau dalam hal ini BPS ya, kenapa BPS itu harus melaksanakan sensus. Jadi pelaksanaan sensus yang dilakukan oleh BPS itu diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik pasal 8. Di pasal tersebut disebutkan bahwa badan menyelenggarakan berbagai macam sensus, ada 3 sensus yang harus dilaksanakan, yaitu sensus penduduk, yang pertama, yang keduanya sensus pertanian, yang ketiganya adalah sensus ekonomi. Nah, mengikuti kesepakatan internasional ya, bahwa pelaksanaan sensus ini harus dilakukan secara periodik. Umumnya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Makanya di Indonesia itu disepakati bahwa untuk pelaksanaan sensus penduduk itu dilaksanakan di tahun yang berakhiran angka 0, kemudian sensus pertanian di tahun yang berakhiran dengan angka 3, Tahun lalu berarti Pak ya? tahun lalu 2023, kemudian sensus ekonomi akan dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 3. Jadi 0, 3, 6, siklusnya selama 10 tahun sekali. Nah, jadi BPS itu melaksanakan sensus tidak sekonyong-konyong gitu. Memang undang-undang itulah yang memerintahkan agar Badan melaksanakan sensus. Bukan iseng tiba-tiba pengen data itu, enggak Pak ya? Selama ini. Dan kenapa sensus itu penting ya? Tentu gitu ya, sensus itu sangat penting. Soalnya apa? Kebijakan pembangunan yang akurat itu perlu didukung dengan data yang akurat juga, ya. Nah, data-datanya itu harus data-data yang terkini, kemudian dalam beberapa konteks tertentu itu diperlukan data yang levelnya itu sampai wilayah kecil. Nah, persyaratan ini itu hanya bisa dipenuhi melalui pelaksanaan sensus.
Sensus ini berarti sampai selevel paling kecil ada ya Pak ya berarti? Ada. Karena kan sifat sensus itu mendata seluruh objek, ya. Tergantung temanya. Kalau penduduk kan mendata seluruh penduduk yang ada di wilayah Indonesia. Kalau temanya sensus Ya, pertanian, seperti yang tahun lalu ini Pak. kayak tahun kemarin berarti kan kita harus mendata seluruh petani, ya, Benar-benar di literally seluruh semua Pak. wilayah Indonesia. Artinya ketika semuanya terdata, Iya. gitu ya, semuanya terdata, maka kita akan punya data-data tersebut sampai level wilayah kecil. Masuk wilayah kecil itu bisa sampai level desa. Nah, inilah kekuatan dari sensus tadi. Wah ini powerful sekali Pak datanya Pak berarti Pak. Tapi Iya, tentu tidak murah nih Pak ya. Data segini nih. Kalau pengalaman saya skripsi, data kayak gini nih ngumpulinnya kan, ya kita butuh modal lah Pak. Berarti besar juga modalnya. besar. Tapi hasilnya benar-benar besar Pak. Besar juga. Seperti yang tadi Mas Ilung sampaikan bahwa mengumpulkan data itu mahal, tapi membangun tanpa data jauh lebih. Itulah filosofi dari pelaksanaan sensus. Menarik kan? Luar biasa. Ini udah berat. Baru mulai Pak, sudah berat aja nih. Oke, kita kembali ke topik kita nih Pak. Tadi saya baru mendengar tadi ada sensus pertanian di tahun lalu yang Bapak Ya, rilis kemarin tanggal 4 Januari Pak ya. betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira gimana sih Pak kondisi pertanian Kalimantan Utara nih Pak dari hasil sensus pertanian kemarin nih Pak? Kita perlu tahu nih Pak masyarakat. Secara umum gitu ya, ini yang menarik gitu ya di Kaltara ya, secara umum, secara kuantitatif terjadi pertumbuhan untuk jumlah usaha baik yang dilakukan oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan di Kaltara itu. Naik Kaltara Pak. Naik, naik. Petaninya naik nih Pak. Jumlah petaninya, rumah tangga taninya naik. Ya, sebagai anak-anak muda seperti saya nih Pak. Ya, mungkin yang netizen-netizen menyadari bahwa kita nih Kaltara kurang suka bertani, bukan kurang suka bertani Pak ya. Saya sendiri bukan yang hidup dengan bertani dan mungkin saya juga jarang lihat teman saya bertani dan anak-anak mudanya kayaknya lebih memilih untuk berkarir ketimbang bertani Pak. Tapi 10 tahun terakhir naik nih Pak. Di Kaltara, rumah tangga usaha pertaniannya juga meningkat, usaha pertanian perorangannya juga meningkat. Angkanya ya, Oke, baik rumah Pak. tangga usaha pertanian itu naik 31,5%, ya. Dari 44.735 rumah tangga ya di Ya, tahun 2013, sekarang ya dari hasil sensus pertanian kita itu ada 58.831 rumah tangga. ada 10 ribuan ya, Ya, 9 jadi ribuan lah Pak ya. naiknya ya cukup tajam ya, 14 ribuan berarti kan? Ya kan dari Oh iya 4 benar Pak. ke 4 ke 58. 58. Kemudian untuk usaha pertanian orangannya ya itu menjadi 61.224 usaha gitu. Sebelumnya itu angkanya sekitar di tahun 2013 itu 58.000 ya, kalau hitung-hitungan naiknya sekitar 5,4%-an, seperti itu. Nah, kalau kita lihat per wilayahnya itu paling banyak itu di Nunukan. Nunukan, ini Di yang Nunukan. banyak nih Pak berarti. Ah, kan tadi saya bilang ada 58 ribuan ya Iya benar. RTUP di Kalimantan Utara. Di Nunukan itu 21.601 RTU rumah tangga usaha pertanian. Artinya 36% 36%. gitu ya, rumah tangga usaha pertanian di Kaltara itu tinggalnya di Nunukan. Nunukan. Itu besar kan? Nah, yang paling kecil ya itu di Tanah Tidung. Nah, KTT ya. Ya, Kalau KTT wajar ya. Kalau wilayahnya wajar. kecil ya. Wilayahnya kecil juga Pak. Wilayahnya kecil Ini kan. lebih banyak daripada Tarakan. Tarakan, mohon maaf. Tarakan yang kota justru lebih banyak petaninya ketimbang Banyak, Tanah Tidung. petaninya banyak. Ya, Tarakan kan spesial ya. Dia
dari sisi petani lahannya juga banyak, kemudian karena dia sifat bentuknya pulau gitu ya, Iya benar Pak. kan perikanannya juga banyak, Oh, ya kan. Jadi iya benar 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 benar. jadi wajar lah kalau dia apa ya secara persentase jumlah petaninya juga masih banyak gitu Oh, ya. petani ini berarti include tadi termasuk ikan, termasuk tanaman, termasuk ternak berarti Pak ya. Betul. Berarti hutan juga jaminan kelola pengelolaan hutan juga termasuk tuh Betul. Pak. Ada 7 subsektor ya yang didata ya. Ya ini juga apa pendekatan internasional juga gitu ya. Jadi usaha di sektor pertanian ini kan dibagi ke dalam 7 subsektor. Ada tanaman pangan, ada perikanan gitu ya, ada perkebunan, kemudian ada hortikultura, ada peternakan, ada kehutanan, dan ada jasa pertanian, ada 7. Jadi itu himpunan semestanya lah ya kira-kira di sektor pertanian. Nah, saya sampaikan tadi kan jumlah usahanya meningkat, Iya benar Pak. jumlah usahanya meningkat. Nah, secara global memang seperti itu. Nah, tapi kalau kita amatin berdasarkan subsektornya, Iya. ya, dari 7 subsektor itu ternyata yang meningkat, benar-benar meningkat itu hanya di 2 sektor. Subsektor apa itu? Subsektor perkebunan dan perikanan. Subsektor perkebunan itu di 2013 ya jumlah usahanya itu ada di angka 16 ribuan. Ya. Nah, sensus 2023 itu angkanya dan jumlah RTUP-nya menjadi 19.000. Naik 3.000 ya. Jadi naik 3 ribuan. Kemudian untuk perikanan itu dari 14.000 ya, 14,31 ribu itu naik menjadi 19,76 ribu. Jadi Ada 5.000 juga. ya naiknya cukup tinggi lah, paling tinggi di sektor perikanan ya. Nah, untuk subsektor lainnya itu cenderung mengalami penurunan kayak tanaman pangan dari 24 ya 24 ribuan turun menjadi 22 ribu. Ini sekedar contoh saja ya. Iya. Kemudian hortikultura dari 20 ribu ya atau hampir 21 ribu dia turun menjadi sekitar 19 ribuan. Jadi memang apa ya, inilah pentingnya kita melaksanakan sensus gitu ya, pentingnya kita melaksanakan sensus, sehingga asumsi kita yang awal gitu misal, dominasi satu subsektor itu terupdate gitu, ya kan. Sekarang, oh ternyata ada Iya, iya. perkembangannya di satu subsektor ini nih namanya up to date-nya data itu di Iya. situ gitu. Pak, ini menarik nih. Ini saya jadi bertanya-tanya nih Pak. Tadi kan ternyata tidak semua subsektor nih Pak naik Pak ya. Betul Yang naik ternyata saya tadi catat hanya perkebunan dengan perikanan ya, benar Pak ya? betul, Tanaman pangan turun Pak ya? tanaman pangan. Nah ini apa nih Pak? Fenomena apa di Kaltara nih Pak? Kok tiba-tiba perkebunannya sama perikanan justru naik, tapi tanaman pangannya justru malah turun nih Pak? Ada apa nih Pak di 10 tahun terakhir di Kaltara nih Pak? Yang ditangkap dari sensus nih Pak? Kalau mau adil ya, memang harusnya kita lakukan penelitian ya. Kalau kita pengen tahu betul gitu ya, kenapa sih kok ini jadi ditinggalkan, kenapa yang ini jadi naik. Tapi secara kasat mata gitu ya, secara kasat mata atau secara umum lah ya, Ya. cenderungan umum itu pasti begitu ya. Peningkatan satu subsektor usaha pertanian itu pasti ada faktor pendorong. Salah satu yang paling besar yang mendorong orang terjun untuk melakukan usaha di subsektor itu pasti yang pertama itu keuntungan yang didapat atau istilahnya biasanya kan imbal hasil gitu Oh ya, iya. imbal hasil. Kemudian yang keduanya itu kemudahan dalam mengusahakan subsektor tersebut. Bisa mudah, bisa katakan lebih murah. Contoh, kalau kita lihat ya dari
komoditas gitu ya, yang paling banyak diusahakan gitu ya di perkebunan itu kelapa sawit. Kelapa sawit. Ya, Kaltara berarti kelapa sawitnya berkembang nih Pak ya? ya. Jadi kelapa sawit ini untuk perkebunan itu angkanya sekitar 22%. Jadi usaha petani yang ada di Kaltara 22%-nya itu mengusahakan kelapa Kelapa sawit. sawit. Sedangkan untuk perikanan itu paling tingginya itu rumput laut. Ada 8,4%. Ini yang bikin kita jadi banyak pertaniannya tuh di sini Pak. Dugaannya seperti itu. Makanya tadi butuh penelitian lebih lanjut ya. Kalau dari angka secara global seperti itu. Nah, kalau kita lihat perkembangan di 5 tahun terakhir ini, memang apa ya harga komoditas untuk dua Pokok komoditi barang ini ya. tadi gitu ya, itu kan cukup menarik. Sawit itu booming-boomingnya ketika mulai terjadi perang Keren. Ukraine, ya kan? Oh iya, udah mulai Ya, tidak ada minyak matahari nih. ya artinya itu ya ada faktor pendorongnya gitu sehingga kan booming tuh booming. Walaupun perang Ukraina kan Iya, ya 2 tahun inilah ya. iya benar. Tapi sebetulnya memang sedang naik gitu. Beda dengan katakan karet ya, karet kan stagnan harganya kan sehingga kurang diminati gitu. Iya. Tapi kalau sawit kan karena harganya merambat naik gitu, jadi masyarakat Menjadi primadona akhirnya aktivitas ini Pak ya. kemudian rumput laut ya. Nah rumput laut ini Nah, lagi. rumput laut itu kan kejadiannya ada investasi China ya yang eh, bangun sebuah pabrik pengolahan rumput laut di Sulawesi gitu. Dan itu membutuhkan suplai bahan baku yang cukup banyak. Sehingga waktu itu harga rumput laut juga, seingat saya 2018-an ya, China Iya. itu menginvestasi itu. Itu mulai naik usaha rumput laut. Artinya harganya mulai naik gitu. Rumput laut kan mudah tuh Iya gampang. mengusahakannya. Jadi Iya benar. imbal baliknya Cepat. tinggi, ya. Terus ada mudah gitu. Iya benar. Cepat juga sebenarnya Pak ya. Ya cepat juga. Iya. Artinya kemudahan itu ya all in lah ya di dalamnya itu. Jadi akhirnya jadi primadona juga nih berkembang 10 tahun terakhir berarti nih Pak ya. Betul. Ya. Berarti kalau saya tangkap nih Pak ya. Jadi harusnya nih Kaltara tidak kurang minyak nih Pak ya. Kelapa sawitnya banyak. Ini agak aneh nih kalau kita langka minyak gitu. Ini bisa nggak dikaitkan sana? Berarti nggak bisa Pak ya? Ya kalau untuk mengkait-kaitkan ya sah-sah saja. Saja. Hanya saja kan perlu kita lihat kembali Iya. tata niaga di eh, subsektor tersebut ya, khususnya di kelapa sawit lah tata niaganya Iya. seperti apa. Kalau Gitu. Jadi kalau memang memang tidak tidak mudah sih iya menyimpulkan ya masih banyak sesuatu yang duplikat di belakang Pak ya. betul. Nah terus juga saya tadi menangkap Pak di awal-awal Pak bahwa ternyata tadi selain terjadi peningkatan yang di perkebunan dan perikanan Pak ya, juga ada penurunan di tanaman pangan. Apakah ini ada indikasi Pak masyarakat Kaltara perlahan-lahan meninggalkan menanam palawija dan tanaman pangan. Tapi tadi 5 komoditi terbesar salah satunya tuh ada padi juga nih Pak. Ini apa nih Pak maksudnya nih Pak? Ada fenomena apa di sana nih Pak? Kalau misal apa ya ada pergeseran gitu ya, yang satu meningkat, yang satu turun, sebetulnya Iya. itu sesuatu yang Oh, wajar. wajar aja itu Pak berarti Pak ya. Wajar. Nah, kenapa misalnya saya ingin jawab dulu kenapa di tanaman pangan kita itu turun ya? Kalau besar ya dugaan saya karena memang kultur usaha pertanian tanaman pangan di Kaltara itu kan untuk yang paling dominan kan padi ladang, Iya benar Pak. ya kan? Padi ladang itu secara usia dia itu panjang untuk Hmm. panennya, ya. Masa tanamnya tuh sebelum panen berarti Pak ya. Betul. Kemudian untuk produktivitas juga dia tidak se apa ya, sebesar untuk di padi sawit. Sawah. Itu yang berat. Jadi memang tantangan di petani di tanaman pangan, ya,
khas Kaltara ya. Iya Khas benar. Kaltara itu memang cukup tinggi. Ya. Kemudian kita geser ke apa padi sawahnya, ya kan? Padi sawah itu 9%-nya itu kan inbrida gitu ya. Iya. Kemudian ada sebetulnya 4%, hampir sekitar 15% itu kita punya padi sawah. 14%-an ya, Iya. itu padi kita itu padi sawah. Di sebagian besar padi sawah kita juga adalah padi sawah tanah hujan. Artinya apa? Artinya produktivitasnya karena dia tanah hujan hanya bisa dikelola mungkin ya kebanyakan itu setahun sekali. Sama aja Pak berarti kayak padi ladang Pak. Iya, hanya mungkin padi sawah secara umur gitu ya dia bisa lebih Oh panennya lebih lebih cepat. cepat gitu ya. Walaupun ada beberapa padi sawah juga yang agak panjang gitu. Kalau Mas belum pernah dengar beras Ayan gitu ya, Iya, heeh. beras Andan ya, Heeh. itu kan juga agak panjang itu umurnya, Oh umur tanamnya ya. umur tanamnya gitu sampai panen gitu. Iya ya Itu benar juga benar. agak panjang. Seperti itu. Nah, pasti ya ketika orang mengusahakan sesuatu dengan hasil yang katakan minim gitu ya, kemudian effortnya tinggi, itu kan agak sulit dia mempertahankan itu gitu. Kalau dia melihat ada hal yang lebih menguntungkan, jangan-jangan gitu ya lahannya langsung dikonversi ke Oh lahan ya lain yang ke lebih subsektor lain yang yang lebih menghasilkan berarti Pak. menghasilkan. Bisa bisa jadi seperti itu Oh gitu. ada Bisa indikasi ke jadi sana seperti berarti. itu. Saya kasih catatan contohnya ya, walaupun ini tidak secara langsung gitu ya, BPS kan mengukur juga untuk padi ini eh, ada mengukur luas luas panen ya Iya iya sama benar. eh, profitas atau produktivitas itu luas panen itu kita ukur menggunakan survei KSA ya Hmm. kerangka sampel area kemudian profitas atau produktivitas kita ukur dengan menggunakan uji dan yang hasil akhirnya itu kita bisa mengestimasi jumlah produksi padi kita itu Pak. Gitu. Di angka sementara kita gitu ya untuk untuk padi ini di tahun 2023 itu mengalami penurunan dari 30.000 ton Ya. ya produksinya di tahun 2022 itu menjadi 24.000. Jadi ada turun sekitar 10.000, belum 6 ribuan ya, Oh, tadi 6 dari 20 30 ke dari 30 ke 24. 24. Nah, Oh. ini angka sementaranya. Nanti kita akan tahu lah di angka tetapnya di bulan Februari biasanya kita rilis angka itu. Nah, walaupun ini tidak menggambarkan gitu ya, Iya. artinya penurunan tadi kan bisa jadi karena faktor menurunnya apa produktivitas gitu ya, Iya. bukan luas tanam gitu ya. Mhm. Atau karena faktor lain lah misalnya serangan hama kayak gitu ya, Iya iya iya. serangan hama dan lain-lain. Tapi ini menunjukkan gitu ya bahwa memang tadi kan angkanya turun ya tani padi itu, Iya, ya kan? benar ada Jadi turunan. seolah-olah ini sejalan gitu dengan fenomena Oh. tadi. Oh ya ada turun walaupun tadi yang kita ukur itu yang kita bandingkan itu adalah tahun Tahun 2013. 2022 dengan tahun 2023 untuk Oh, produksi produktivitasnya. padi ya Ah, untuk produksi padi. Sedangkan angka STI kan selama 10 10 tahun tahun. terakhir. Oh, jadi ada searah nih berarti Pak ya? Ada searah ya ada searah. Jadi eh ya kira-kira itu mungkin yang bisa menjelaskan gitu ya Mhm. kedua fenomena tadi di awal kita tahu gitu kenapa ini menjadi meningkat ya di Iya, sektor perkebunan iya, khususnya heeh. sawit dan perikanan khususnya rumput laut gitu Iya, ya kan. Nah, yang di pertanian kira-kira yang kondisi yang dihadapi oleh petani tanaman pangan ya khususnya Mhm. petani padi itu lebih banyak di padi ladang dengan tadi apa usia menanam yang lama, kemudian Mhm. paling dia hanya bisa menanam sekali setahun gitu, kemudian padi sawahnya kita lebih banyak Tanam hujan. mengandalkan tanam hujan.
Itu tantangannya. Ya makanya kalau menurut saya wajar gitu, kenapa di tanaman pangan ini menjadi turun. Ya butuh mungkin ya revitalisasi atau program-program khusus untuk meningkatkan hal tersebut. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini jadi kita agak khawatir nih. Kita nih kan kebetulan yang saya tahu dan mungkin saya ya sama netizen sahabat data ini makannya masih nasi ya. Belum ada yang makan sagu kan di rumahnya tiap hari belum ada ya. Singkong tiap hari belum ada. Ini Pak, tadi turun nih Pak ceritanya nih Pak. Dari yang produktivitasnya menurun. Ya, Nah, kita sinyalir ada pergerakan nih Pak. Nah, dari penurunan-penurunan ini mengancam nggak sih Pak dengan ketahanan pangan? Kan masih Kaltara pasti butuh makan nih Pak. Gimana nih Pak? baik ya. Eh, kalau untuk pangan, ya, itu ada undang-undangnya sendiri yang mengatur. Ya. Eh, undang-undang yang terbarunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, di undang-undang ini definisikan kalau tadi kan Mas Dilu mengkonfirmasi terkait ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan ya, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutunya, kemudian pangan itu aman, kemudian pangan itu beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Kira-kira kalau nanya gitu ya, ketahanan pangan itulah yang diatur di undang-undang tentang pangan. Levelnya negara berarti nih Pak ya? Ya ada, artinya kita merujuknya ke sana, ya kita merujuknya ke sana. Karena pemerintah kan aparat pemerintah itu kan pelaksana undang-undang gitu. Iya. Kita terikat dengan undang. Nah, untuk ketahanan pangan sendiri, paling tidak ada 3 aspek yang harus dipenuhi ya. Tapi ya, berdasarkan definisi tadi, ada kedaulatan, ada kemandirian pangan, ada keamanan pangan. Apa ini Pak? Oh, ada istilah kedaulatan pangan. Nah, yang kalau Mas Dilung tadi khawatir gitu ya, oh, nah, berarti petani tanam kita turun kan? Iya, benar Pak. Terus kita makan apa nih Pak? Nah, Iya. seperti itu kan? Iya benar-benar benar. Sebetulnya kalau kaitannya dengan ketahanan pangan, dari hasil pengukuran Badan Pangan ya, eh, nasional, indeks ketahanan pangan kita Provinsi Kaltara di tahun 2022 itu cukup baik. Oh, aman. Angkanya di 71,04 poin. Ya. Di indeks ketahanan pangan ini dibagi ke dalam 6 level. Nah, yang paling tinggi itu level 6. Sedangkan Kaltara posisinya ada di level 5. Oh, Gitu. Jadi 6 itu paling baik ketahanan pangan. ya. Kira-kira gitu ya. Kita posisinya ada di 5. 5. Berarti kan bagus juga gitu ya. Iya. Iya kan? Nah, makanya kalau nanyanya ketahanan pangan sebetulnya nggak ada relevansinya. Tapi kalau misal kita kaitkan isu tersebut dengan kemandirian pangan, ya, Beda lagi nih Pak. ya kan komponen ketahanan pangan itu tadi ada kemandirian. Mandirian, daulat. Berarti kan ini yang agak nyambung gitu, karena kemandirian pangan itu kan kaitannya dengan kemampuan kita memenuhi kebutuhan pangan itu dari hasil sendiri, dari wilayah kita sendiri. Seperti itu kait mengaitnya ya. Jadi kalau konteksnya ketahanan pangan sebetulnya menurunnya ketahanan pangan kita Masih tidak terlalu tidak relevan. relevan ya. Tapi Tapi kalau kemandirian nah, kena ya. kalau kemandirian yaitu apa, menjadi isu gitu ya, menjadi Konsumsi sendiri lagi berarti nih Pak. Oh, BPS kan ada ya melaksanakan survei ya tentang pola distribusi beras. Nah, dari survei
tersebut gitu ya. Iya. Eh, Pemenuhan beras dari lokal itu sarannya sekitar 33,86. Artinya sisanya ya sekitar berapa tuh? 60. 64, berarti kan Iya, 64%-an itu dipenuhi dari luar kota. luar Kaltara. Nah, untuk kemandirian pangan sendiri, Pak, ini kan kita tahu nih, Pak, Kaltara ini bakal ada program nasional yang lagi hits nih kalau orang-orang Kaltara tahu nih ya. Itu yang ada lagi di KIPI ya, KIPI dan KIHI. Ya. Dan rencananya menurut informasi yang beredar itu akan menyerap tenaga kerja itu sampai 100.000 kalau nggak salah itu. Itu jadi kota sendiri kayaknya. Nah, itu kita siap nggak Pak dengan kemandirian pangan ini? Atau apa nih yang bisa disarankan dari Pak Masud untuk ya setidaknya buat masyarakat Kaltara, mungkin untuk pemerintah Kalimantan Utara, baiknya menghadapi yang bakal terjadi ini, apa yang perlu kita lakukan atau mungkin apa yang perlu kita antisipasi nih, Pak? Gini Mas Idung, ya jadi fakta bahwa beberapa komoditas kita banyak ya sebagian besar disuplai dari luar, memang terkonfirmasi gitu ya dari hasil sensus pertanian kita gitu. Ya beberapa lah ya, harusnya kan gini, produksinya berapa, kebutuhannya berapa, ya kan? Baru kita bisa ngukur deviasinya. Kalau misal apa produksinya di bawah dari kebutuhan untuk konsumsi, berarti kan kita defisit. Kekurangannya kan kita ambil dari daerah. Nah, case-nya yang ingin saya uji adalah beras. Karena tadi surveinya sudah ada gitu. Iya. Kita di angka 34%-an lah katakannya. Itu dipenuhi oleh beras lokal. Iya. Sisanya dari luar gitu. 60% dari luar, Pak. Nah, sekarang ketambahan kita proyek strategis Ya. nasional, ya, yaitu dibangunnya KIPI. KIPI itu kawasan industri dan pelabuhan nasional, atau biasa juga disebut KIHI. Kalau presiden nyebutnya KIHI, kalau awal perencanaan pembangunannya itu disebutnya KIHI. Kalau presiden nyebutnya kawasan industri hijau Indonesia yang dibangun di Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur, nggak salah. Ini harusnya menjadi pemicu kita, ya kan? Untuk Peluang nih berarti, Pak. Iya dong, untuk memperbaiki sistem pertanian di kita gitu, ya kan? Harusnya dengan adanya hasil sensus pertanian ini, ya coba kita audit gitu ya. Kita sesuaikan gitu, kebutuhan masyarakat itu apa, termasuk kebutuhan KIPI itu apa, ya, termasuk kebutuhan KIPI itu apa. Nah, nanti kan tinggal dibandingkan dengan hasil sensus pertanian kita. Dari sensus pertanian kita ini kita dominan di produksi apa saja. Apa yang unggul di Betul. sisi kita nih, Pak ya? Mana yang artinya masih kurang bisa di booster gitu supaya itu ini kalau tadi misal produksi padi kita masih kurang gitu ya, berarti kan kita harus memikirkan bagaimana terjadi peningkatan produksi itu, ya kan? Dan tentu kalau kita pengen mendapatkan keuntungan yang lebih awal ya, dengan adanya KII ini, maka proses akselerasi pembangunan di sektor pertanian kita justru ya kan? Supaya kita ketika mereka datang, ya tadi hasil-hasil pertanian kita lah Sudah siap untuk mengisi di sana, Pak? mengisi itu gitu. Nah, kalau misal seperti itu kan indah. Ya. Iya, benar-benar. Artinya apa? Artinya tidak ada jeda gitu ya ketika pertambahan orang itu terjadi, dia menggerakkan usaha pertanian di Kaltara. Nah, inilah makanya gunanya data sensus pertanian. Jadi sebenarnya kondisi sensus pertanian ini tepat nih, Pak ya. Waktunya pas ketika KIPI KIHI ini lagi mau maju. Jadi kalau saya tangkap nih Pak, kayaknya perlu yang penting nih. Buat teman-teman yang nonton, sahabat data yang nonton, ini adalah peluang guys. Peluang. Jadi nanti kalau kalian pengen untung, ini ada peluang di KIPI KIHI nih.
Gitu Pak, sebenarnya Pak, bisa ditangkap ke sana Pak ya. Bisa. Apalagi kalau membaca nilai, bukan nilai, data dari hasil sensus pertanian tadi. Kita sudah kelihatan nih peluang kita di mana yang paling banyak. Berarti jadi saran untuk pemerintah, compare nih kebutuhannya kira-kira orang KIPI ini apa, data yang dihasilkan saat ini bentuknya seperti apa, dikolaborasikan, dilihat mana yang kita unggul, mana yang kita kurang, itu dikejar agar kita siap menampung nanti yang rencananya bakal menampung 1.000 orang yang hampir 100 12%. ribu 100.000 orang yang hampir tenaga 12%. kerja. Tenaga kerja 12% penduduk Kaltara, Pak ya? Kira-kira seperti itu. Nah, untuk Kaltara sendiri nih, Pak, ada dari data tadi sudah ada sebenarnya ada kemungkinan peluang kita potensi Kaltara nih apa nih, Pak, yang Bapak lihat nih, Pak, dari ST 2023 ini yang bisa ditarik dari potensinya? Sebetulnya di masing-masing subsektor juga ada komoditas yang banyak gitu Oh, diusahakan gitu ya. Ini kalau saya rinci ya untuk tanaman pangan itu yang nomor satunya betul padi ladang, yang keduanya ubi kayu. Padi ladang itu tadi 14,30%, ubi kayu itu 10%. Ini kan banyak, potensial heeh, ya. banyak. Untuk petani horti itu durian, Durian, Pak. durian. Musimnya, Pak, lagi musimnya, Pak. Ya, kemudian turunan itu kelapa sawit dan kelapa. Kelapa sawitnya 22%, petani kelapanya ada 5%. Kemudian makan itu ayam kampung dan walet. Ayam kampung 15%, walet itu 5,98, jadi hampir 6% lah ya. Kemudian untuk perikanan itu rumput laut 8,4%, kemudian udang pindu 4%. Sedangkan untuk kehutanan itu yang jadi primadona itu Enggak. enggak Oh, walaupun oh, kecil ya, iya. karena kehutanan kan memang makin ke sini tuh makin menyusut ya untuk kehutanan. Jadi gaharu itu sekitar 1%. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil sensus Pertanian. pertanian yang berdasarkan komoditinya gitu ya. Nah, sekarang kita tengok katakan peluang secara umum gitu ya, pertanian di Kaltara. Eee, Kaltara itu kan wilayahnya luas, Iya, Pak. ya, Luas banget, wilayah Pak. luas, sedangkan penduduknya sedikit. Jadi secara umum ya, rasio antara penduduk dengan wilayah itu tinggi. Ya kalau Oh, katakan, luas Kaltara dibagi penduduk, pasti kita masuk yang cukup tinggi lah gitu ya. Artinya apa? Artinya, ketersediaan lah itu cukup. Dan saya meyakini ya, beberapa masyarakat yang memiliki lahan itu, belum sepenuhnya lahan itu betul. diusahakan, Oh, belum dikelola dengan baik berarti nih, Pak? belum diusahakan. Belum maksimalkan. Dugaan saya, Mas Inu juga ada kan, lahan yang ditarakan itu belum Ada. diusahakan, Dikit, Pak, dikit, Pak. sedikit ya. Masih gurem sih ya, Pak. Berarti Jadi banyak Pak yang berarti, Pak? jadi lahan itu kan di sektor pertanian kan cukup penting ya, karena peningkatan produktivitas di sektor pertanian itu dilakukan dua cara, ada ekstensifikasi dan ada intensifikasi. Kalau ekstensifikasi tadi luasan Nah, lahannya. Kalau intens. intensifikasi itu terkait teknologi. Lahannya kita sudah ada nih, Pak. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini kan Iya, benar 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 benar. kemudian lahan Kaltara juga bisa dikatakan ya relatif ya, ya bandingkan lah ya dengan maksudnya negara-negara yang 4 musim. Maksudnya di Iya, Indonesia kan secara umum kan iya benar. berbeda dengan negara 4 musim. Negara 4 musim itu kan palingnya ya musim satu, tidak Iya benar, Pak. gitu. Cuman musim semi. Betul. Nah kalau kita kan yang mengenal hanya 2 musim, harusnya usaha pertanian kita itu bisa lebih maju gitu karena secara waktu, durasi waktu kita cukup Panjang. panjang. Gitu. Kemudian potensi air, Oh, air. ya kan. Kalau kaitannya dengan pertanian artinya memerlukan tadi ya, Iya sih, suplai air. air, air. Nah kita juga kan banyak sungai, Iya, Pak, ya Sungai kan. Krayan juga bagus nih, Pak. Besar banget nih, Pak. Kalau ini bisa kita manfaatkan ya, dengan baik gitu ya. Katakan untuk
padi sawah gitu ya, kita Iya. bisa membangun mungkin yang untuk sawah irigasi teknis gitu ya. Wah, saya problem kita ya terkait kesediaan padi kita ya, beras kita itu sedikit saja bisa terjawab dari penciptaan. Oke nih Pak Masud, terima kasih banyak nih. Ini luar biasa sekali nih. Banyak sekali yang baru saya tahu bahwa ternyata saya nggak pernah kepikiran ke sana. Ya, Ya kayak tadi itu ternyata banyak ya, Pak, lahan di sini ternyata belum dimaksimalkan, diusahakan. Nah nih Pak, buat teman-teman sahabat data semua nih Pak, apa nih Pak closing statement dari Pak Masud nih buat sahabat data di luar sana setelah mendengar tadi sensus pertanian 2023 ini jadi insight baru nih buat sahabat data apa nih Pak? nah di penutup ini untuk sahabat data semua ya, saya ingin menyampaikan pesan Waduh, pesan Pak. dari Presiden pertama kita, Bung Karno. Ya, jadi tahun 1952, Bung Karno itu diminta untuk memberi memberikan sambutan pada peresmian Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Poin utama yang disampaikan oleh beliau itu adalah bahwa persediaan pangan rakyat adalah persoalan hidup. Artinya kita ini perlu serius gitu, mengupayakan kecukupan pemenuhan pangan untuk rakyat Indonesia. Jalannya adalah dengan bangun pertanian kita ya. Nah, BPS kan baru ngerilis Iya. ya data hasil sensus pertanian tahap 1 ya. Mungkin nanti di bulan Mei kita rilis yang tahap 2-nya yang lebih lengkap lagi di Oh, data. bakal ada yang lebih lengkap lagi berarti nanti Pak? Ini data-data ini kan hubungan ya dari kita ya BPS untuk meningkatkan akurasi kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia khususnya di Kalimantan Utara. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Pak nih Pak. Silakan dimanfaatkan Ah, sahabat data sekalian eh, data-data yang dihasilkan dari sensus pertanian kita. Terima kasih. oke. Ini luar biasa nih agak-agak ngeri ya, bahwa ternyata dari Presiden Soekarno dulu ngomong masalah pangan ini terkait dengan hidup dan mati. Dah, hati-hati. Jadi kita harus serius terkait pangan ini. Teman-teman pengen jadi petani, saya acungi jempol kalau bisa banyak petani. Saya juga ada cita jadi petani. Kayaknya nanti kalau pensiun saya jadi petani aja deh kayaknya Nah, Pak. itulah makanya petani kita banyak yang Oh iya benar juga. Aduh itu data semua ternyata. Wah, tidak. Saya tidak kepikiran ke sana ternyata. Baik Pak Masud, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses Pak. Semoga rilis selanjutnya bisa lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, baik sahabat data. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan yang luar biasa panjang lebar ya terkait dengan hasil sensus pertanian. Wah, ada insight-insight baru nih buat sahabat-sahabat data di sana. Silahkan dimanfaatkan. Datanya bisa didapat di mana nih Pak? Data terkait sensus pertanian Pak? akses saja di website BPS Provinsi Kalimantan Utara, kaltara.bps.go.id, masuk ke menu publikasi, ya nanti cari tema tentang pertanian. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak Masud. Terima Oke, kasih Mas. semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, Pak. Semoga bisa banyak berkiprah untuk data-data Indonesia. Oke, baiklah buat teman-teman sahabat data. Nantinya kalau memang teman-teman sahabat data tuh pengen ada nih kayak topiknya seru nih gitu kan. Kayaknya pengen dibahas deh. Ada nggak sih data yang di BPS? Silakan aja ya. Pokoknya ketik aja di komentar di podcast, sampaikan aja. Kayaknya seru deh kalau dibahas tentang apa gitu. Misalkan tentang kayaknya berapa sih kebutuhan apa perbandingan lelaki dan perempuan di Kaltara, kan saya jomblo udah lama kok saya nggak menafkakan. Silakan ajukan aja nggak apa-apa, tanyain aja, siapa tahu kita bisa follow up kan lumayan dibahas buat teman. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ilung ya dari BPS mau ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.